Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Mental juara atau terpeleset di ujung jalan? Tom Hye beri warning keras. Timnas Indonesia harus waspada lawan Cina dan Jepang. Jangan sampai jadi bumerang. Tangis Jai Itzes usai Venezia terdegradasi. Karirnya di ujung tanduk, pengakuan pahit sang bek Timnas Indonesia ini bikin netizen terdiam. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Tom Hye tidak tinggal diam melihat euforia yang tengah melingkupi Timnas Indonesia jelang dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Belanda ini secara terang-terangan memberikan peringatan keras kepada seluruh skuad Garuda. Bukan karena pesimis, tapi karena ia sadar betul bahwa laga melawan Cina dan Jepang bukan sekadar pertandingan biasa. Ini bisa jadi jalan menuju kejayaan, tapi juga bisa berubah menjadi bumerang mematikan bila tidak disikapi dengan kewaspadaan penuh. Hye menyebut, Timnas Indonesia memang sedang dalam tren yang sangat positif. Tapi justru disinilah letak bahayanya. Ia mewanti-wanti agar seluruh tim tidak terjebak dalam rasa percaya diri yang berlebihan. Lawan berikutnya bukan tim biasa, tapi raksasa Asia yang punya kualitas di atas rata-rata. Menurut Hye, Cina dan Jepang adalah dua tim yang sangat berbeda dari lawan-lawan sebelumnya. Cina punya postur tinggi, organisasi permainan yang disiplin, dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Sementara Jepang adalah tim elit yang terbiasa menghadapi lawan dari berbagai level, bahkan di Piala Dunia sekalipun. Hye menegaskan, semangat saja tidak cukup untuk bisa menjungkalkan dua kekuatan besar ini. Cina dan Jepang bukan lawan yang bisa ditaklukkan hanya dengan motivasi. Kami harus tampil 100% secara mental dan taktis, ujar Hye. Dia juga menyentil pentingnya fokus dan konsentrasi sejak menit pertama. Dalam pengalaman sebelumnya, Indonesia pernah kecolongan hanya karena kehilangan fokus sesaat. Contohnya saat bertemu Jepang kemarin kala itu, Indonesia dibantai karena terlalu cepat kehilangan arah permainan. Bagi Hye, itu adalah pelajaran mahal yang tidak boleh terulang. Saat ini, Hye diperkirakan akan tetap menjadi bagian penting dalam starting 11 melawan Cina di Jakarta. Bersama Ivar Jenner dan Joe Plupesi, Hye membentuk poros lini tengah yang menjadi fondasi permainan Indonesia. Namun, menghadapi Cina dan Jepang tentu akan menjadi tantangan berat bagi trio ini. Mereka harus mampu mengimbangi tekanan lawan, mengatur tempo, sekaligus menjaga aliran bola tetap hidup untuk lini serang. Hye menekankan bahwa kunci utama bukan hanya di kaki, tapi di kepala. Mentalitas dan cara pandang terhadap pertandingan inilah yang menentukan. Ia meminta agar tim Indonesia turun ke lapangan dengan sikap sebagai underdog, bukan tim besar yang merasa sudah pasti menang. Menurutnya, rasa lapar dan kerendahan hati justru akan mengangkat performa tim. Pelatih Patrick Kluivert pun sudah menyiapkan berbagai strategi. Namun pada akhirnya, semua akan kembali pada para pemain. Apakah mereka siap mengorbankan segalanya di lapangan? Atau malah kehilangan arah karena tekanan yang besar? Kluivert sudah bekerja keras. Sekarang tugas kami untuk membuktikannya di lapangan, ucap Hye. Kami membawa harapan seluruh bangsa. Kami tidak boleh mengecewakan mereka. Pemain kelahiran Belanda ini juga menyinggung pentingnya menjaga momentum. Menurutnya, seringkali sebuah tim yang sedang bagus justru tergelincir karena terlalu percaya diri. Oleh karena itu, menjaga sikap dan semangat bertarung sangatlah vital. Baginya, dua laga sisa ini adalah batu loncatan. Bukan hanya untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga sebagai tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Kemenangan akan membawa dampak luar biasa, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di mata dunia. Indonesia bisa menegaskan diri sebagai kekuatan baru di Asia jika berhasil melewati dua ujian berat ini. Namun, jika lengah, semua yang telah dibangun bisa runtuh dalam sekejap. Hye ingin menghindari itu. Ia ingin mengukir sejarah bersama tim ini. Dan itu hanya bisa terjadi jika seluruh elemen tim bermain dengan sepenuh hati. Kini, sorotan tertuju pada laga 5 Juni kontra Cina dan dilanjutkan melawan Jepang pada 10 Juni. Dua pertandingan, dua ujian, satu tujuan, menjemput takdir. Dan seperti kata Tom Hye, jangan sampai rasa percaya diri justru menjadi bumerang yang menjatuhkan kita di ujung perjuangan.
peringatan telah dilontarkan. Kini, tinggal bagaimana para pemain dan staf meresponsnya. Waktu makin sempit, tekanan makin besar, tapi peluang juga ada di depan mata. Tinggal bagaimana timnas Indonesia memanfaatkannya, dengan kerja keras, kesadaran diri, dan mental juara yang sejati. Tangis Jai Idzes usai Venezia terdegradasi. Karirnya di ujung tanduk, pengakuan pahit sang bek timnas Indonesia ini bikin netizen terdiam. Ini sangat menyakitkan. Satu kalimat pendek namun begitu dalam dari Jai Idzes, langsung menggambarkan kondisi hatinya saat Venezia FC harus menghadapi kenyataan pahit, terdegradasi. Tak banyak bicara, namun ekspresinya sudah mewakili seluruh emosi yang sulit ditutupi. Bek andalan timnas Indonesia itu berdiri di tengah lapangan dengan tatapan kosong, menyadari bahwa perjuangan panjang selama satu musim berakhir tanpa hasil yang diharapkan. Venezia FC yang sempat tampil menjanjikan di awal musim Seri B 2024-2025, kini harus menerima kenyataan pahit. Harapan promosi yang sempat membumbung tinggi kini berubah menjadi duka mendalam akibat keterpurukan yang tak terbendung di paruh akhir musim. Jai Idzes, yang sepanjang musim tampil sebagai salah satu pilar pertahanan utama, tak kuasa menahan rasa kecewa. Dalam sesi wawancara singkat, ia mengatakan, "Kami sudah memberikan segalanya. Semua pemain, staf, dan fans tak berhenti berjuang. Tapi hasil akhir tak berpihak pada kami." Kata-kata itu bukan sekadar formalitas. Jai benar-benar menunjukkan rasa frustrasi yang dalam. Bayangkan, seorang pemain yang baru saja mendapatkan sorotan luas karena kontribusinya di timnas Indonesia kini harus menelan pil pahit bersama klubnya. Situasi ini seperti hantaman ganda, tekanan mental karena degradasi, dan tanggung jawab besar yang menantinya di pentas internasional. Perjalanan Venezia di musim ini memang seperti roller coaster. Tim sempat konsisten di papan tengah atas dan mulai menunjukkan taring untuk bersaing di zona promosi. Namun begitu memasuki bulan-bulan terakhir, inkonsistensi mulai menggerogoti mereka. Hasil buruk datang bertubi-tubi. Tekanan demi tekanan membuat para pemain kehilangan arah. Hingga akhirnya, di pekan penentuan, kekalahan terakhir membuat posisi mereka tak tertolong lagi. Jai Idzes tidak pernah menyalahkan rekan-rekannya. Bahkan dalam kekalahan pun, ia tetap memberikan penghormatan kepada tim. Menurutnya, semua telah berjuang sekuat tenaga, dan itu tidak bisa dipungkiri. Setiap orang di tim ini bekerja sangat keras. Kami layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi inilah sepak bola, ucapnya lirih. Kini, publik Indonesia ikut bersedih melihat kondisi salah satu pilar utamanya. Banyak yang mengungkapkan dukungan lewat media sosial, berharap Jai bisa segera bangkit. Bahkan beberapa netizen mengaku terharu melihat perjuangan Jai yang begitu loyal meski timnya terpuruk. "Jangan menyerah, Jai. Kami selalu bangga padamu," tulis salah satu fans di Instagram. Kondisi ini juga memunculkan spekulasi besar. Akankah Jai tetap bertahan di Venezia? Atau justru ini adalah momen yang mendorongnya pindah ke klub baru? Dengan performa solid yang ia tampilkan, banyak pihak menilai bahwa Jai sebenarnya layak bermain di level lebih tinggi. Apalagi dengan statusnya sebagai pemain internasional, sejumlah klub di Belanda maupun Eropa tengah dikabarkan mulai mengamati situasinya. Jai pun tak menutup kemungkinan untuk itu. Meskipun ia belum mengungkapkan rencana konkret, pernyataannya yang menyiratkan evaluasi terhadap masa depan menunjukkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka. "Kami akan melihat ke depan. Saat ini saya ingin fokus memperbaiki diri dan memulihkan mental. Saya tahu harus segera bangkit," katanya. Meski dilanda kekecewaan, Jai tahu bahwa tugas besar telah menantinya. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Idzes tahu bahwa tidak ada waktu untuk terlalu lama bersedih. Ia harus segera mengalihkan fokusnya dan membawa semangat baru saat mengenakan jersey merah putih. Apa yang dialami Jai Idzes mungkin akan dikenang sebagai salah satu fase terberat dalam karirnya. Tapi justru dari titik terendah inilah karakter seorang pemain sejati terbentuk. Jai tak lari dari kenyataan. Ia hadapi dengan jujur, dengan kepala tegak, dan dengan tekad untuk menjadikan rasa sakit ini sebagai bahan bakar kebangkitan. Cerita Jai bukan sekadar kisah tentang degradasi. Ini adalah pelajaran tentang dedikasi, loyalitas, dan keberanian untuk tetap berdiri walau dunia seperti runtuh. Ia mungkin kalah dalam kompetisi, tapi menang dalam membentuk karakter. Sebab di balik tangis kekalahan, tersimpan kekuatan besar untuk melangkah lebih jauh.
Bagi para fans timnas Indonesia, Jai Itzes tetaplah sosok inspiratif. Seorang petarung sejati yang tak akan berhenti hanya karena satu musim yang kelam. Dunia sepak bola belum selesai untuknya. Justru, babak baru sedang menanti di depan. Dan Garuda akan kembali terbang tinggi bersama Jai Itzes, yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.